modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Kemudian dari 13 kemudian mengerucut sampai dengan 5 nama. Saudara, di hadapan saya adalah seorang Jenderal Bintang 3 Purnawirawan yang sekarang memimpin menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito, apa kabar? Baik, Mas Aiman. Selamat sore. Gak berubah ini. Assalamualaikum. Pak Ito, saya mengetahui karena Anda banyak sekali kemudian mengetahui di beberapa zaman ketika Anda menjadi pejabat kepolisian. Bagaimana sesungguhnya ketika ada bursa Kapolri yang tengah digodok? Bagaimana kondisi internal? Sebagaimana pengalaman saya dulu ya. Berapa Kapolri, Pak? Kalau saya bicara ngalamin, kalau Kapolri banyak ya, karena saya kan 35 tahun. Setelah jenderal deh. Setelah saya menjadi pimpinan, saya ada 5 Kapolri. 5 Kapolri. Ya. Dinamikanya pasti tahu dong. Dinamikanya tahu. Selalu biasanya kalau sudah menjelang suksesi, di dalam adalah semacam satu persaingan yang sebetulnya sehat lah ya. Masing-masing kan ingin yang memiliki kesempatan, misalnya bintang 3 atau bintang 2 yang potensial, itu merasa memiliki kesempatan untuk menjadi pimpinan Polri. Bahkan bintang 2 juga punya keinginan pada saat bintang 3 kan banyak, Pak. Bintang 3 di atas 5 orang misalnya. Tapi kan yang bintang 2 juga banyak yang senior. Dan kebetulan menduduki tempat-tempat posisi yang potensial. Misalnya apa saja, Pak, kalau Bapak katakan bintang 2 yang potensial itu? Misalnya Kapolda Metro. Oke, itu potensial, Kapolda Metro Jaya. Kemudian juga Kapolda di mana saat ini ada di wilayah konflik dan dia berhasil untuk melakukan langkah-langkah yang efektif dan juga dianggap oleh pimpinan Polri atau pimpinan negara patut untuk diberikan reward. Saya sebutnya misalnya Kapolda Papua dan Kapolda Sulawesi Tengah. Gitu. Ya, kira-kira itu ya. Oke, saat ini. Kalau sekarang, kondisi sekarang, 3 Kapolda itu juga punya peluang sesungguhnya. Ya, sekarang sebetulnya kalau dari hitungan bintang 3 kan saat ini ada 13 bintang 3 ya. Kemudian ada beberapa Kapolda yang memang potensial. Semuanya ini kan harus kembali kepada mekanisme. Mekanismenya ini diatur dalam undang-undang. Ada 3 pihak, 3 lembaga yang terkait dengan masalah pengangkatan dan pemberhentian. Yang pertama adalah Presiden. Presiden ini adalah memiliki hak penuh kewenangan atau hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan seorang Kapolri. Yang kedua adalah lembaga DPR. DPR bisa menolak, bisa juga menerima setelah surat Presiden diberikan. Meskipun nggak ada sejarah, Pak, untuk menolak? Kalau menolak bisa saja, kemungkinan hanya kan ada waktu 20 hari. Biasanya kalau Presiden menyerahkan kepada DPR, tentunya sudah merupakan pilihan yang terbaik. Oke, apalagi yang diserahkan biasanya hanya 1 nama. Ya, dan biasanya Presiden sebelum menyerahkan kepada DPR, itu meminta pertimbangan dulu kepada Kompolnas. Oke. Kompolnas memberikan saran, pertimbangan, kira-kira kriterianya ini, alasannya, karena Presiden itu harus menyampaikan calon Kapolri dengan alasannya. Nah, kemudian pada saat uji kelayakan, baru DPR menilai apakah calon Kapolri yang diajukan Presiden ini memenuhi syarat atau tidak. Saya ingin bicara soal internal tadi. Betulkah ada kelompok-kelompok, geng, kutub menjelang Kapolri? Tapi bagaimana kemudian nanti ketika sudah terpilih Kapolri? Apakah geng, kutub, kelompok itu masih ada? Pengalaman saya dulu, memang ada misalnya angkatan, ya. Saya kan angkatan 77. Tentunya teman-teman dari angkatan saya berharap saya menjadi Kapolri. Pada waktu Pak Ito, bahkan junior Pak Ito yang menjadi Kapolri. Pak Ya, Timur pada Pak Timur Pradopo. Itu junior Pak Ito ya? Ya, betul. Pak Timur Pradopo. Ya, tentunya pada saat sedang proses suksesi ya, atau proses pemilihan Kapolri ini, pasti akan adalah di dalam internal itu kelompok-kelompok yang ingin supaya memajukan kelompoknya, tentunya dengan harapan kan pasti pada saat menjabat, ya paling tidak ada atensi yang lebih daripada yang lain. Jadi Bapak mengatakan bahwa kelompok, kutub, geng itu ada, tapi berdasarkan letting, angkatan. Kalau berdasarkan kelompok, Pak, misalnya ada geng Solo, geng Sulawesi, geng independen. Itu pasti ada lah. Pasti ada, Pak? Pasti ada. Dalam arti kata gini, nepotisme itu tidak semuanya jelek. Karena saya bisa mengenal lingkungan saya yang mungkin dia junior saya,
atau mungkin dia senior saya, tapi saya tahu mereka ini adalah orang-orang baik. Orang-orang dekat. Tapi kalau seandainya ada yang lain yang mungkin jauh tapi nggak kenal, padahal lebih mampu, kan bisa aja, Pak. Ya, kembali kepada saya kira-kira kalau ingin mengajukan kepada pimpinan negara atau presiden, saya tidak kenal dia, bagaimana saya tahu dia lebih baik? Subjektivitas yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Ya, betul. Yang akan menjadi pemimpin Polri nanti dia harus mampu untuk menjaga bagaimana secara internal ini soliditas ini dapat dipertahankan. Saya mau, karena Bapak langsung kepada prakteknya, saya mau prakteknya gimana Pak nanti Pak? Bagaimana kemudian untuk mensolidkan itu dari sebelumnya yang sudah terkelompok-kelompok? Ya, kita harus mengejampingkan misalnya saya mengutamakan angkatan saya atau orang dekat, itu nggak bisa. Jadi kita harus lihat dari tempat-tempat yang lain yang mungkin selama ini dianggap sebagai persaingan yang di dalam untuk mendapatkan kepemimpinan sebagai Kapolri. Nah, kita rangkul. Nah, sehingga mereka merasa bahwa ya mereka ikut berkontribusi di dalam kepemimpinan Polri yang sekarang gitu, yang baru. Soal politik Pak, saya ingin tanya, mana yang lebih besar pertimbangan penentuan Kapolri? Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat, atau soal politik di depan? Sebetulnya kalau tugas pokok polisi itu kan tugas utamanya adalah Kamtipmas. Tetapi bukan kita tidak perlu mengetahui atau mencermati perkembangan politik. Karena seorang pemimpin Polri ke depan itu diharapkan orang yang memiliki wawasan futuristik. Yang kedua, dia mampu untuk mencermati perkembangan lingkungan nasional, global, dan regional. Contohnya nasional, kita sekarang dalam masa pandemi COVID. Masalah sosial ini akan terus berkembang yang bermuara menjadi masalah kejahatan nanti. Kemudian sekarang ada lagi timbul gerakan-gerakan militan yang sifatnya radikal. Sebagai garda terdepan yang dihadapi adalah Polri. Seberapa kuat Polri kalau kita tidak punya kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Bapak katakan tadi ada kelompok-kelompok seperti itu harus dirangkul? Ya, betul, harus dirangkul. Kelompok identitas misalnya yang membuat kerumunan, kita sebutkan misalnya, saya sebutkan langsung, FPI misalnya. Ya. Harus dirangkul. Tapi mereka kan bangsa Indonesia. Nah, mereka harus dikembalikan kepada disadarkan bahwa kita ini satu bangsa Indonesia. Nah, kita tidak boleh intoleransi. Sehingga Kapolri yang akan datang ini harus mampu bagaimana mencermati perkembangan antara terorisme, kemudian militansi, kemudian intoleransi, dan separatis. Ini yang paling harus kita waspadai saat ini. Dilakukan perangkulan, kalau tidak bisa baru kemudian dilakukan penegakan hukum. Nah, dalam penegakan hukum, Mas Aiman, Kapolri ini harus memahami betul tugas pokoknya. Bahwa tugas pokok Polri itu ambivalen. Satu sisi dia harus menegakkan hukum, tapi di sisi lain dia harus menjadi pelayan, pengayom, dan juga pelindung masyarakat. Dalam menegakkan hukum juga kita tidak boleh sembarangan. Terima kasih Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia. Ya, sama-sama, Mas. Pesan yang luar biasa. Ya, Sehat terima kasih, selalu, Mas. Pak Ito. Kapolri yang mendatang juga jangan sampai adalah Kapolri yang kealirannya tuh juga agak-agak intoleran gitu. Masa di petinggi TNI Polri ada kan tidak ada? Anda jawab sendiri. Oh, Anda menceritakan bahwa bisa saja itu ada? Bisa saja itu ada. Bukan hanya di tingkat bawah, tapi di tingkat atas pun ada? Kecenderungan ke arah Kecenderungan ke sana ada. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif